Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasasta Sabira Divari dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Ki Hajar Dewantara dalam proklamasi kemerdekaan nasional. Raden Mas Suhardi Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman 2 Mei 1889. Meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Ia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Suhardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualaman III. Ia menamatkan pendidikan dasar di ILS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda, kemudian sempat melanjut ke Stovia, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sudi Utomo, Midun Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jaja Timur, dan Pusara. Ia juga aktif di Budi Utomo pada 1908 dan mendapat tugas yang cukup menantang di Biro Propaganda. Lalu ia mencoba untuk mengobarkan semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada 25 Desember 1912, ia mendirikan Indis Partij bersama Dr. Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indis Partij menjadi partai politik pertama berideologi nasionalis dengan tujuan tegas, yakni Indonesia Merdeka. Oleh karena itu, Indis Partij ditolak menjadi badan hukum oleh pemerintah Belanda pada 11 Maret 1913. Dengan alasan organisasi ini dapat membangkitkan nasionalisme rakyat untuk menentang Belanda. Pada tahun itu juga, Suhardi mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis pada November 1913. Ia mendirikan Komite Bumi Putra yang merupakan komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda dari Prancis. Komite Bumi Putra mengkritik perayaan tersebut yang akan dirayakan secara besar-besaran dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Kritik Ki Hajar tersebut dimuat di surat kabar milik Daus Dekker berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat tulisan ini, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Suhardi kala itu baru berusia 24 tahun. Pada 18 Agustus 1913, terbit keputusan. Suhardi dibuang ke Bangka, Cipto ke Banda Neira, dan Dekker ke Kupang. Saat di Bangka, pria yang kelak berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara itu sempat menulis sepucuk surat ke Dekker. Dalam surat itu ia menyatakan, "Kita sedang membuat sejarah. Tanah air meminta korban dan disinilah kita. Siap sedia memberi korban sesuci-sucinya. Tak sekejap mata pun kita kehilangan jiwa satria." Tak terlalu jelas, kemudian mereka dipindahkan ke Belanda. Dengan status yang sama, diasingkan. Pada September 1913, mereka berangkat ke Belanda. Suhardi berstatus pengantin baru. Ia baru saja menikah dengan R.A. Sutartinah, adik sepupunya. Dalam pengasingan di Belanda, Suhardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indis Vereniging, Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, dia mendirikan Indonesia's First Bureau, kantor berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia, yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsor Earl dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan. Di sini ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europes Acta,
suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studi ini, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Taman Siswa. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu National Ojerwis Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Lalu saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya sangat dikenal dengan kalangan pendidikan Indonesia. Semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ing ngarsa sung talada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia. Arti semboyan, ing ngarsa sun tulodo, di depan menjadi teladan. Semboyan ini bermakna ketika kita berada di garis depan atau sebagai pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Semboyan ini bermakna di tengah kesibukan yang kita jalani, kita harus bisa membangkitkan semangat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini bermakna kita harus bisa memberikan semangat dari belakang. Suwardi dan dunia jurnalistik. Berkat tulisan-tulisannya yang bagus, pada 1912 ia diminta mengasuh harian The Express, Bandung oleh Dr. I.F.E. Douwes Dekker. Tulisan pertamanya berjudul Kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia pun menjadi anggota redaksi harian Kaum Muda, Bandung, Utusan Hindia Surabaya, Cahaja Timur, Malang. Begitu juga pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara menerima tawaran dari HOS. Puncak karir Suwardi Suryaningrat dalam jurnalistik adalah saat menulis Als ik eens Nederlander was pada Buletin Bumi. Buletin ini dicetak 5.000 eksemplar dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tulisan-tulisannya yang berupa kritikan tersebut dinilai sangat pedas. Hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. I.F.E. Douwes Dekker ditangkap lalu dipenjara. Pengabdian pada masa Indonesia Merdeka. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang pertama, pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa, Dr. H.C. dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Menurut Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.